Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Untuk Bapak warahmatullahi Kiai wabarakatuh. Haji Buya Sakur serta yang lainnya yang secara virtual ataupun yang di tempatnya. Ini Buya Sakur, saya ingin tanyakan itu apakah kebersamaan kita dengan Allah itu hanya sebatas kita ketika sedang beribadah, tadi juga dikatakan oleh Buya yang bersuci, yang mempunyai namanya tuh untuk beribadah ataupun kita menghadap Allah gitu, itu pasti Allah bersama kita. Apakah hanya dengan sebatas kita beribadah ritual seperti sholat atau seperti kita di majlis-majlis taklim atau seperti kita seperti ini, itu Allah ada bersama kita, namun kita di luar ritual itu semua, misalnya kita sedang di pasar atau sedang ke supermarket ataupun sedang bersama teman, namun hati kita selalu berzikir atau berwirid mengingat Allah, apakah itu Allah juga akan hadir bersama kita? Kehadiran Allah itu ada di setiap kita meskipun kita di luar ibadah kitanya itu, Pak Kiai. Ya. Itu saja yang saya ingin tanyakan, Pak Kiai Haji. Iya. Baik. Terima kasih Teh. Terima Silakan. kasih. Iya. Waalaikumsalam. Ya, silakan, Tidak Bu, ya. ada jaminan bahwa kita semakin rajin melakukan seremoni-seremoni, ibadah-ibadah ritual, berzikir, sholat malam dan sebagainya, akan membawa kita kepada kebersamaan dengan Allah. Saya melihat sendiri kok bahwa ritual-ritual yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat, saya melihat tidak berkualitas kok. Iya. Secara syariatnya saja, umpamanya Allah mengatakan ketika kamu sholat, bacaannya jangan terlalu keras, jangan terlalu pelan. Ya, wala tajar bi sholatika wala tukhafit biha wabtaghi baina zalika sabila. Jangan pelan sekali, jangan keras sekali. Pakai speaker lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kok kedengaran tujuh tangga? Memangnya Allah budeg? Itu sudah melanggar. Kita puasa disuruh siam, nawaitu sauma. Ya, kutiba alaikumus siamu. Suruh siam, tapi kitanya niatnya saum. Kata Allahnya wa atimus siyama ilal laili, sempurnakanlah puasa sampai malam, sampai langit sudah gelap gulita. Ternyata begitu Allahu Akbar langsung mondalan korma, namanya takjil. Itu ya banyak sekali. Iya kan? Di samping sendiri juga begitu Allahu Akbar sholat. Apa kamu merasa dekat dengan Tuhan? Tidak. Kamu lagi mikirin utang kok. Saya tahu. Iya, mikirin utang, lagi cemburu sama istri, lagi sembahyang, takut barangkali istrinya lagi nyeleweng. Kalau tidak, ya kamu lagi sambil sembahyang sambil ngayain istrinya tetangga. Saya tahu kok. Seperti itu kualitasnya. Malah justru ketika ada tetangga sakit, nggak ada biayanya, BPJS-nya nggak punya, orang miskin sakit, mengerang-erang kesakitan, lalu kita datang dengan hati yang terharu, ya kita bawa dia ke rumah sakit, kita biayain. Nah, ketika engkau merasa terharu atas penderitaan orang, itulah engkau pada posisi yang paling dekat dengan Tuhan.
Jadi artinya bahwa tidak mesti ritual, bahkan saya mendekati ibadah sosial, berbuat kebaikan kepada sesama. Itu lebih efektif mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Karena real yang menderitanya di hadapan kita. Yang sedang dapat rezeki itu teman kita, bisa kita lihat loh. Pak Rahmat sudah bisa beli mobil, baby bandnya, ya Allah bukan main. Ikut sana saya pegang-pegang lampunya, ini berapa? Ini Buya saya beli 3 miliar, ya Allah hebat. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya ikut berbahagia. Ketika saya ikut berbahagia atas kebahagiaanmu, saya juga merasa dekat dengan Tuhan. Kalau saya dendam melihat Anda bahagia, saya jahat namanya. Ketika Anda lagi susah, kemudian saya tidak peduli, juga saya jahat. Nah, sekalipun saya tidak menolong, tapi karena dananya nggak ada, tapi hanya saya bersedih hati, saya baik kok. Mau nolong nggak bisa, sama-sama melaratnya. Iya, paling-paling yang ngobongin Pak Edi nggak ada artos tuh, 2 juta, sok nganjuk lah deh. Iya, nanti Pak Rahmat lagi sakit. Iya, yang apa nggak ada, ini dia HP saja jaminannya. Saya jaminkan gitu kan. Itu kan kebaikan. Bayangkan. Jadi artinya mendekatkan diri satu dengan kebaikan sosial. Dengan tidak menyepelekan ritual ya. Saya tidak menyepelekan ya. Bisa juga, tapi kan yang berkualitas. Kebanyakan orang sholat berkualitas enggak sih? Kebanyakan orang sholat berkualitas enggak? Saya mau cerita deh. Jadi satu hari ada seorang imam yang hebat. Dia berdakwah ya. Mengajak orang sholat berjamaah, bacaannya ya bagus, tajwidnya bagus, orangnya pinter ya, kiai lah. Jadi dia mengajak orang berjamaah itu bukan hanya sekedar mulut ya, tapi dengan perbuatan, ya door to door, dari rumah ke rumah ngajak berjamaah itu. Pahalanya 27 kali lipat berjamaah itu, ya kan gitu. Jamaahnya masjid penuh setiap hari itu. Bukan hanya maghrib saja ya, sampai subuh juga banyak yang berjamaah. Penyakit yang masjid kan begitu ya, paling banyak ke maghrib ya. Kalau subuh kan 3 orang. Iya. Nah, sehingga hampir satu desa banyak yang berjamaah sholatnya. Ternyata ada rumah yang dekat masjid itu tidak pernah berjamaah. Didatangi lagi jamaah 27 kali lipat pahalanya. Iya insya Allah lain kali ya. Nggak datang juga. Akhirnya si imam ini marah. Sampai keluar ancaman kalau kamu tinggal di samping masjid, tidak pernah menginjakkan kaki ke masjid, tidak berjamaah, sebaiknya pindah, jangan di sini tinggalnya. Nah, itu. Nanti tak beli rumah kamu. Ya kan, jangan memalukan kita. Masa dekat masjid nggak berjamaah. Karena saking marahnya si tetangga itu, ya udah insya Allah. Kapan? Ntar Isya deh. Oke, saya tunggu ya. Awas, gue jitak loh kalau nggak datang lagi, kan gitu. Apa dia tunggu Isya datang. Nah gitu, masa sampai mesin nggak berjamaah, dirangkul, senang kan gitu. Nih saudara, ini ya. Taklukan baru nih. Iya. Nah ternyata ketika sedang sholat Isya, sedang baca Fatihah, si imam itu sampai waladhdallin, yang lain bilangnya amin. Ini tetangga yang tidak pernah bersama itu, bukan amin bilangnya, istrimu sedang berselingkuh. Langsung pingsan imamnya. Kenapa? Karena dia ketika sedang baca Fatihah
kecemburuan pada istrinya itu sedang meningkat. Karena istrinya dia merasakan ada yang aneh-aneh lah gitu. Iya, mendapatkan uang banyak dari mana, ya kan gitu, beli make up yang bagus dari mana. Nah, ini mungkin punya pacar gelap kan gitu. Istrimu sedang berselingkuh, langsung pingsan. Dia sadar bahwa ternyata sholatnya ngaco dia, tidak khusyuk, tidak tumakninah. Artinya bahwa orang yang ada di samping masjid itu adalah min auliyaillah, kekasih Allah. Dia tahu kualitas sholatnya imam tadi, ngapain sih berjamaah? Jadi jangan sombong dengan ritual-ritual itu. Iya, belum tentu Anda berkualitas kok. Paham nggak kira-kira? Iya, jangan sok. Ya artinya beginilah, jangan pernah merasa Anda lebih hebat dari siapapun lah. Itu sudah jahat. Ketika Anda merasa lebih hebat dari siapapun, Anda sudah jahat. Nah itu, jadi artinya kesimpulan pertanyaan tadi, mendekatkan diri pada Tuhan, jalurnya banyak sekali. Dengan meningkatkan ritual-ritual yang berkualitas, atau dua, dengan berbuat kebaikan-kebaikan kepada sesama, kesalehan sosial. Yang ketiga, dengan pendekatan science and technology, dengan ilmu pengetahuan. Karena orang-orang yang berilmu juga akan diangkat oleh Allah derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Karena ilmu yang bermanfaat ini membahagiakan jutaan orang, bahkan umat manusia. Kayak apa kesalehannya orang menemukan listrik? Siapa namanya? Edison. Siapa namanya? Thomas Alva Edison. Bayangkan berapa pahalanya. Ya, dulu kita kalau malam sudah nggak ada pengajian, nggak ada, sepi tidur, nggak ada lampu. Sekarang malam kita bisa bekerja, bisa memproduksi, bisa ngejahit, bisa belajar, bisa baca segala macam. Berapa pahalanya itu? Apa namanya? Bill Gates ya. Membuat orang bisa berkomunikasi salam dunia. Iya. Sedangkan amal soleh yang terpikir kepadamu adalah sholat. Iya kan? Ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, bisa jadi palebe, bisa mandiin mayit. Jangan tersinggung nih. Iya itu juga bermanfaat. Tapi kan levelnya kan sedesa, ya kan sedesa. Ini yang bisa bikin listrik sealam dunia kok, betul gak? Yang bisa bikin apa YouTube ini sealam dunia, semacam itu. Yang menemukan, ya banyak sekali itu namanya keilmuan, itu juga sama. Nah, jalur keilmuan ini oleh umat Islam yang jarang ditempuh. Itulah sebabnya kita selalu terlambat dalam science teknologi. Kita hanya sebagai konsumen, tidak sebagai produsen. Itulah sebabnya. Itulah kira-kira. Makasih.